tahu kenapa? Lanjutin. Next. This is Mama. Wait, which one das? Ya, iya lagi. 2018 kita gagal lagi, dan jadi Rumah Putih yang di Indonesia itu dibangunkan oleh Mas Bule ya Mbak. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I can interview mamaku. Okay, action. Oke, teman-teman, kita akan ask mamaku. What is it? Ask in Indonesia. Bertanya. Nyantai turun. Oke teman-teman, kita akan bertanya ke mamaku, selama di Amerika Serikat, kamu kangen di Indo apa enggak? Kamu kapan mudik kampung? Ya tentu kangen lah. Kita ini udah 10 tahun belum pernah mudik sama sekali. Del aku kesini mikrofon. Kita itu di sini sudah, kalau saya hitung, kita pertama di sini tuh sudah 10 tahun teman-teman, 2025 ini. Jadi kita pertama ke sini 2015 pas bulan September. Jadi ini bisa dirayakan anniversary kita ke Amerika ya teman-teman. Bulan September, Oktober ya, karena bulan-bulan sebelum musim dingin seperti ini kita tiba di Amerika Serikat. Dan iya benar, kita tiba di Amerika Serikat ya, sudah di Iowa ini kita di Amerika Serikat. Pertama juga kita sudah di sini teman-teman. Kita diboyong ke sini sama dedinya ya. Nah, apakah kita kangen Indonesia? Ya tentu saja kita kangen Indonesia. Kalau Adel saya nggak tahu apakah dia kangen Indonesia apa enggak. Aku kangen. Iya, kangen Indonesia, tentu kangen neneknya, kangen saudara, kangen family, kangen teman, kangen makanannya, kangen semuanya ya teman-teman. Tapi karena suatu hal dan beberapa hal selama 10 tahun ini kita memang belum pernah sama sekali mudik ke Indonesia teman-teman. Pengen tahu kenapa? Quick bertanya. Pengen tahu kenapa? Lanjutin. Next. This is Mama. This is Mama. Quick bener sing anu nih kok Mama narasumber. Kok mana mau meneng ya? Wait, which one das? Ya, iya lagi. Kenapa nggak mudik ke Indonesia sama 10 tahun? Apa? Kenapa nggak mudik ke Indonesia selama 10 tahun? Selama 10 tahun. 10 tahun nggak mudik ke Indonesia ya, karena beberapa hal teman-teman. Yang pertama, pertama saya ceritakan tahun 2015 kemarin kita kan tiba di sini teman-teman. Nah, sebulan sampai di sini, Zebrin kan lahir, anak-anak kecil. Jadi waktu itu saya pikir ribet banget kalau setahun kita harus mudik ke Indonesia, dan kita pikir udah tahun berikutnya saja. Gosh, Zebrin. Alias 2016 kita planningnya itu mudik ke Indonesia, tapi nggak disangka kita punya satu lagi itu Virgil. Virgil itu anu loh teman-teman, apa nggak di planning atau gimana, jadi ya udah jedul saja Virgil. No, Virgil itu aku taunya ada Virgil itu udah 2 bulan telat, nggak pokoknya nggak menghiraukan, nggak sadar gitu loh teman-teman. Udah 2 bulan aja baru tahu ada Virgil itu. Jadi 2016 itu saya hamil dengan Virgil, 2017 Virgil lahir. Repot banget teman-teman, punya 2 anak balita kecil-kecil dan harus di pesawat gitu. Saya pikir kok ribet banget, ya sudah. Dan aku
Aku juga sering komunikasi dengan ibu di Indonesia juga, ibu ya sehat-sehat saja dan baik-baik saja, dan ibu juga tidak mempermasalahkan, ya udah nggak apa-apa, namanya juga anak-anak kecil, nanti saja kalau anak udah agak besar baru balik ke Indonesia gitu ibu. Terus tahun 2017 Virgil lahir. Nah tiba di tahun 2018 kita sudah punya tabungan cukup untuk berkunjung ke Indonesia teman-teman waktu itu. Tapi kala itu paman-paman berdiskusi tanah yang kita bangun rumah putih itu teman-teman, itu adalah tanah nenek buyut. Paman-paman berdiskusi gimana kalau kita jual tanah warisan tersebut, kita tawarkan Hetty saja biar dibeli sama Hetty, atau kalau Hetty nggak mampu dijual saja ke orang lain gitu. Dan waktu itu saya diskusi juga sama ibu, gimana bu, mau saya mudik atau saya beli tanahnya nenek buyut dulu, saya bilang gitu ke ibu. Dan ibu bilang lebih baik beli saja tanah nenek buyut dulu, Dok, nanti kalau kamu punya rezeki lagi bisa kamu bangunin rumah di sini untuk masa tua gitu, kata ibu waktu itu. Jadi ya 2018 kita gagal lagi dan uangnya untuk membeli tanah itu teman-teman ya. 2018, 2019 mulai kita nabung lagi. Mau mudik juga nggak bisa, 2019 kan COVID-19 teman-teman. 2019, 2020, 2021 itu kita sudah punya tabungan yang cukup. Apakah kita mau mudik? Terus kan udah ada tanahnya teman-teman, waktu itu kita diskusi lagi sama ibu, Bu, mau mudik atau kita bangun rumah dulu. Dan setelah diskusi ya kita bangun rumah dulu, yang akhirnya rumah putih itu yang berdiri teman-teman. Makanya ya seperti itu, kita mau mudik dan ada saja yang harus diprioritaskan terlebih dulu, makanya selalu delay ya. 2021 setelah kita membangun rumah kita jadi rumah yang putih. 2002 saya melanjutkan pembangunan lagi, yaitu merenovasi rumahnya ibu, jadi biar dua rumah itu menjadi satu bangunan yang besar gitu teman-teman. Maksud saya ya biar ibu nyaman, terus adik yang tinggal di sana juga nyaman, jadi keluarga di Indonesia nyaman gitu maksud saya teman-teman. Jadi ya setelah renovasi rumah ibu selesai 2022, 2023, 2024, 2025 summer ini sebenarnya kita rencananya mau ke Indonesia, tetapi Mbak Adel belum bisa. Mbak Adel udah ada ACC kerja, katanya udah mah nunggu saja 2026 nanti kita pergi bareng-bareng, saya juga mau pulang Indonesia gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman ceritanya, kenapa sampai 10 tahun kita belum mudik ke Indonesia. Jadi bukannya kita ini lupa dengan orang tua di Indonesia, terutama ibu ya. Semua yang kita lakukan ini juga kita berdiskusi dengan ibu tentu saja. Bukannya semuanya saya ambil langkah sendiri terus nggak memberitahu orang di Indonesia juga enggak ya teman-teman. Jadi ya seperti itu alasan kita tidak mudik selama 10 tahun. Dan ada lagi satu komentar dari, saya lupa dari siapa ya, saya pernah berjanji untuk membahas masalah ini. Beliau bertanya, jadi rumah putih yang di Indonesia itu dibangunkan oleh Mas Bule ya Mbak? Kata mbaknya itu, ya gini ya sis ya, namanya sudah berumah tangga itu kalau kita itu nggak ada istilahnya duitmu, duitmu, duitku, duitku. Jadi duit kita berdua ya. Memang kalau dilihat dari luarnya hanya suami saya saja yang menghasilkan uang, hanya suami yang bekerja, tapi sebenarnya istri juga turut serta dalam perekonomian keluarga. Contohlah doa istri, doa istri untuk kelancaran rezeki suami itu yang tidak terlihat ya teman-teman. Yang kedua, meskipun seperti saya istri tidak bekerja katanya, tidak bekerja di luar yang bisa membawa uang ke rumah. Dengan saya berkebun menghasilkan, ya teman-teman tahulah bagaimana hasil kebun saya seperti itu untuk stok pangan selama musim dingin. Kalian bisa bayangkan berapa ribu dolar yang bisa saya hemat, yang bisa saya irit secara finansial untuk roda perekonomian rumah tangga teman-teman. Itu nggak terlihat.
sebanyak apapun rezeki atau sebanyak apapun nafkah yang dikasih oleh suami, kalau sebagai wanita, sebagai istri kita nggak mampu mengelola, kalau kita sebagai istri cuman berfoya-foya, nggak bisa memanage, ya nggak bakalan jadi teman-teman, percayalah. Namanya rumah tangga itu pondasinya harus ada dua sama-sama kuatnya ya, yang satu menghasilkan, yang satu bisa memanage. Kalau istilah orang Jawa, istri itu ibarat daringan, daringan itu filter. Jadi istri itu bisa memanage keuangan keluarga, nafkah yang diberikan suami gitu loh teman-teman, maksud saya. Jadi kalau istilahnya apa rumah putih itu dibangunkan oleh Mas Bule, lah saya ini apa nggak diikut sertakan? Saya nggak terima. Ya seperti itu ya teman-teman, yang namanya rumah tangga itu tentu apa-apa diperjuangkan berdua. Istilah jodoh itu juga membawa rezeki, ada benarnya juga. Barangkali kalau Pak Wahid nggak bertemu saya juga tidak bisa membangun rumah putih, dan saya pun sama, kalau nggak dipertemukan dengan Pak Wahid barangkali juga tidak bisa membangun rumah putih itu. Ya seperti itu teman-teman. Dan kita ini bukan keluarga kaya raya, bukan keluarga konglomerat, bukan miliarder yang tinggal celing terus ada duit mengalir, ya enggak. Kita ini apa-apa juga harus nabung, apa-apa harus gemi, harus setiti. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah teman-teman. Saya ini pernah jatuh bangun, pernah terpuruk. Yang namanya orang kalau nggak ada duit itu, jangankan manusia memandang, setan nggak doyan, demit nggak dulit, itu bener teman-teman. Nggak dianggap. Makanya kalau kita sekarang untuk saya sendiri, saya itu berhati-hati dalam memanage sesuatu itu, jangan sampai jatuh untuk yang kedua kalinya dan jadi bahan olok-olokan dan tertawaan orang. Itu yang saya benar-benar jaga untuk sekarang ini teman-teman ya. Ya itu saja barangkali. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. What else you want Udah me to saya jawab dua loh. Nggak pulang mudik kenapa, dan tentang rumah putih itu ya. Ya. Ya udah teman-teman, itu jawabannya mama saya ya, yang panjang sekali. Dan udah sih. Udah sih. Oh. Then hopefully that will shine a light to the comments that we're being brought to. Orang ngerti bahasa Indonesia. Semoga jawaban mama bisa. Say it in like a sentence. Semoga jawaban mama bisa. Menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga apa yang mama jelaskan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Semoga jawaban mama menjawab pertanyaan yang teman-teman kasih di komen ya. Ya. Kalian ya udah teman-teman. From where? Ya udah teman-teman, barangkali itu saja yang bisa kita share. Ya udah teman-teman, ya udah teman-teman sekalian juga ya. Ya udah teman-teman, itu jawaban mama yang panjang sekali. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan teman-teman di komen ya. Semoga apa yang dijelaskan mama bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga apa yang dijawab mama menjawab pertanyaan yang teman-teman. Semoga apa yang mama jelaskan. Semoga apa yang mama jawabkan akan memperjelaskan. Semoga apa yang mama jawabkan. Semoga apa yang mama jelaskan. Semoga apa yang mama jelaskan akan menjawab pertanyaan. Semoga apa yang mama jelaskan sudah menjawab pertanyaan yang kalian semua. Enggak kalian semua.
Semoga apa yang Mama jelaskan akan semoga Lah 5 minutes. Kok semoga lo. Derjan akan menjawab pertanyaan yang kalian semua tanya di komen ya. That's right? Oke lah. Semoga apa yang Mama jelaskan menjawab pertanyaan kalian semua di komen ya. Oke. Thank you, terima kasih teman-teman. Akan melihat semoga netcam. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Melihat yang ini udah menonton. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Make sure to subscribe, like and share ya. Also comment down below apa kalian make sure to subscribe, like, comment and share. Make sure. Okay. Hold on. Wait. I know where I'm going. Okay. Make sure to subscribe, like, share, dan komen down below apa yang kalian mau kita berdua bahas di podcast ini ya. Oke, ya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Ngantuk Del. 5 menit kok semoga dok. Semoga apa yang kalian bertanya